Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya Nadini Syakira Daiyeng dengan nomor NIM 4614240015. Jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang konsep tauhid dalam Islam, integrasi Islam, iman, dan ihsan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian tauhid. Tauhid dalam Islam merupakan keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, serta menetapkan nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan baginya. Tauhid juga merupakan keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tauhid juga menjadi landasan untuk membangun keluarga, karena keluarga merupakan media pendidikan pertama yang memerlukan tauhid sebagai pijakan. Untuk itu, mengapa tauhid penting dalam kehidupan? Karena yang pertama, tauhid menjadi dasar keyakinan bahwa tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Yang kedua, tauhid menjadi dasar pelaksanaan aktivitas, baik ibadah maupun muamalah. Yang ketiga, tauhid memberikan cara pandang muslim terhadap manusia, kemasyarakatan, alam semesta, dan akhir kehidupan. Tauhid juga dapat menjadikan umat muslim sebagai pribadi yang ikhlas dan menerima setiap ketentuan Allah. Tauhid berarti zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah. Tauhid juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, tauhid rububiyah, yang kedua, tauhid uluhiyah, dan yang ketiga, tauhid asma dan sifat. Poin yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah keyakinan tentang keesaan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu meyakini bahwa Allah adalah salah satunya, pencipta seluruh makhluk, pemberi rezeki kepada manusia dan makhluk lainnya, dan penguasa pengatur segala urusan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab Allah. Baik, lanjut untuk poin yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam tujuan perbuatan-perbuatan hamba yang dilakukan dalam rangka taqarrub dan ibadah, seperti berdoa, bernazar, menyembelih kurban, bertawakal, bertaubat, dan lain-lain. Untuk itu, para manusia yang hidup di dunia ini harus mempercayai dan meyakini keberadaan Tuhannya. Dalam agama Islam, hal tersebut dinamakan tauhid. Maksudnya, kita sebagai umat Islam harus mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Quran Surah An-Nahl ayat 51. Tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Tujuan tauhid asma wa sifat agar mengetahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan untuk dirinya adalah hak atau benar dan mutlak. Materi selanjutnya adalah Islam. Islam berasal dari kata bahasa Arab, adalah bentuk kata masdar dari kata kerja. Secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Pengertian Islam menurut istilah yaitu sikap penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan larangannya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, mengerjakan zakat, menunaikan puasa, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Kelima, rukun Islam ini menjadi pembeda antara umat Islam dengan umat agama lain. Untuk itu, kita sebagai umat Islam harus mengerjakan perintah atau
larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya adalah iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata perjafi yang mengandung arti yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Rukun iman juga terbagi menjadi 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Rukun iman juga adalah asas-asas di dalam agama Islam yang menjadi dasar pembentukan akidah. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab dari kata kerja fi'il yang artinya perbuatan baik. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagi, yaitu ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan kepada sesama makhluk. Rukun ihsan juga yaitu beramal soleh dengan ikhlas. Kalau sudah beriman harus beramal soleh, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan perbuatannya. Lalu ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Rukun ihsan sendiri tidak dapat dipisahkan dari rukun iman dan Islam, karena ketiga rukun tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya sebagai kesempurnaan keberislaman seseorang. Selain dijelaskan dalam Al-Quran, rukun ihsan juga tertuang di dalam hadis. Apalagi perintah untuk selalu berbuat kebaikan menjadi bagian dari keimanan dan bukti keislaman seseorang muslim. Karena itulah disebutkan pula bahwa iman, Islam, dan ihsan adalah ketiga hal yang tidak dapat dipisah satu sama lain. Maka dapat dikatakan bahwa arti ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang muslim, yang mana baik dengan ucapan atau tindakan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun orang lain dan makhluk hidup. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.